Selamat pagi Pak Dakum. Selamat pagi Pak Jopri. Bagaimana dengan tanggapan Pak Hidayat mengenai kegiatan kita Ratnas Inkop di tahun buku 2021 ini untuk beberapa hari ke depan? Agenda Ratnas tahun ini yang sudah tertunda hampir 2 tahun akibat daripada pandemi COVID-19 hingga banyak kegiatan yang ditunda, salah satunya agenda Ratnas ini. Ini momen yang sangat penting buat kita semua karena sudah 2 tahun tidak bertemu, semakin membuat seluruh peserta merasa sangat rindu, kangen suasana Ratnas sebelumnya yang begitu meriah, mewah dengan berbagai macam agenda. Jadi Ratnas di Kupang ini yang dirasakan wilayah yang cukup jauh dari Indonesia yang jauh dan merupakan wilayah Indonesia bagian timur. Ini menjadi momen terpenting buat Inkopit di kedepannya. Banyak agenda yang dibicarakan dan juga bagaimana Inkopit menghadapi era globalisasi, digitalisasi, dan juga era persaingan yang semakin ketat. Disinilah nanti nasib Inkopit ke depan dibicarakan di Kupang ini. Itu kira-kira. Lalu bagaimana dengan undangan kepada Bapak Presiden Joko Widodo? Memang pada awalnya Ratnas ini juga dijadikan momentum memperingati 50 tahun Gerakan Koperasi Indonesia, di mana pengurus dan juga semua insan Gerakan Koperasi berharap ada kehadiran Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, ke Kupang ini. Tapi bagaimanapun usaha telah dilaksanakan, telah dilakukan, berbagai lobby telah dilakukan. Memang karena Presiden ini menghadirkan Presiden tidak semudah kita menghadirkan tokoh-tokoh lainnya. Tentu banyak proses yang dilakukan, tapi usaha sudah dilaksanakan. Dan sampai saat ini, hari H ini Pak Jokowi belum bisa kita hadirkan. Tetapi ruh semangat daripada insan Gerakan Koperasi Indonesia untuk hadir dalam acara Ratnas ini dengan berbagai agenda seperti agenda open forum, diskusi panel, dan juga kegiatan-kegiatan pameran lainnya. Banyak peserta yang hadir walaupun Pak Jokowi tidak hadir pada momen kali ini, dan berharap ke depan mungkin Pak Jokowi bisa hadir untuk menghadiri acara Ratnas Inkopit di masa yang akan datang. Lalu agenda apa saja yang akan dibicarakan di dalam forum Ratnas kali ini? Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa Ratnas ini secara rutin tiap tahun dilaksanakan di wilayah-wilayah atau daerah yang berbeda, dan ini sudah 2 tahun tertunda, harusnya di Kupang, saat ini terlaksana. Agenda rutinnya biasanya diisi ya saat ini misalkan di Kupang ini nanti agendanya pertama itu open forum, yang kedua diskusi panel, terus sosialisasi dari koplit-koplit yang ada di Kupang, serta pameran-pameran, dan juga kegiatan-kegiatan FGD atau Focus Group Discussion. Tadi open forum ini, saya ulang lagi, open forum itu menghadirkan pembicara-pembicara yang punya kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, dan nanti hadir itu Pak Renal Kasali, Profesor Dr. Renal Kasali, seorang guru besar ekonomi di Universitas Indonesia, juga seorang praktisi, juga seorang mentor atau motivator di bidang manajemen, dan beliau juga banyak menerbitkan atau menulis berbagai macam buku manajemen ya, terutama di era digitalisasi ini beliau sangat rajin mengupas tentang perkembangan digitalisasi dan baik di bidang komunikasi, teknologi, dan bisnis. Dan sangat terkenal beliau dengan berbagai ide-ide cemerlangan tentang era digitalisasi ini, terutama mengenai disrupsi teknologi yang banyak membuat manusia semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk juga perusahaan bisnis juga banyak yang berorientasi pada era digitalisasi. Oke, Pak Hidayat,
Bisakah dijelaskan mengenai data perkembangan CO kita di Indonesia ini selama 2021? Iya. Perkembangan CU terutama dari jumlah anggota ini juga mengalami penurunan ya. Penurunan diakibatkan oleh karena keluarnya BKCU sebagai anggota Inkopdi. Tentu juga berdampak pada jumlah anggota karena Kalimantan ini kan juga anggotanya cukup banyak juga, sehingga sangat signifikan penurunan dari anggotanya. Tapi dilihat dari data yang ada ini, yang Picu telah terbitkan itu jumlah anggota di tahun 2020 ini ada sekitar 2020 ada 3.692.577. Nah, pada 2021 ini 3.279.415. Jadi terjadi penurunan sekitar 11%. Tentu penurunan ini tadi diakibatkan oleh jumlah penurunan tadi akibat tadi keluarnya atau mundurnya BKCU sebagai anggota Inkopdi. Tetapi ini kalau dari kalau dilihat dari jumlah anggota BKCU yang jumlahnya total itu ada sekitar per Desember ini adalah 506.000 orang. Jumlah anggota dari BKCU, anggota perorangan di BKCU itu ada 506.616 orang di 44 kopdit primer di BKCU. Itu seharusnya kan pengurangannya sebesar itu, tetapi ini pengurangannya hanya di tahun ini Inkopdi 413.162 orang, berarti tidak tetap tumbuh Inkopdi walaupun BKCU keluar dari keanggota Inkopdi, karena tumbuh karena ada masuknya Puskopdit baru namanya Puskopdit per Keleng yang juga anggotanya sangat signifikan, luar biasa. Jadi kalau udah dilihat dari walaupun BKCU keluar, tetapi keluarnya itu juga tetap Inkopdi tumbuh dengan masuk ke Perkeleng, karena jumlah anggota BKCU yang jumlah 506.000 ternyata penurunannya 400 di Inkopdi, berarti ada yang masuk, berarti Inkopdi tetap tumbuh walaupun tidak begitu signifikan. Gitu. Tentang aset yang ada dikumpulkan saat ini, aset daripada seluruh gerakan Koperasi Indonesia itu sebesar di sini ada tahun 2021 ini ada 37 triliun 786.920.921. Jadi sekitar 37 triliun lebih asetnya dibandingkan tahun 2000. Nah, ini juga penurunan sebenarnya karena 2021 jadi 31 triliun. Ini penurunan ini juga mungkin diakibatkan oleh tadi keluarga di BKCU dari anggota Inkopdi. Tapi tetap Inkopdi masih tetap tumbuh dengan baik di sektor di bidang keanggotaannya itu. Untuk wilayah NTT sendiri yang saat ini menjadi tuan rumah Ratnas tahun 2021 ini, dari lihat dari jumlah kopditnya yang ini ada berapa kopdit yang masuk 5 besar atau 10 besar kopdit yang mempunyai anggota di atas 1.000 anggota. Itu pertama itu di NTT ini ya, untuk wilayah NTT aja, pintu air yang masuk ke wilayah Puskesmas Utama memasuki urutan pertama. Beliau jumlah anggota sebanyak 268.153 dengan aset sekitar 1,5 triliun lebih. Yang kedua dari BKT Timur itu Swastisari masuk dalam urutan ke-5 dengan jumlah anggota sekitar 140.135 orang dengan jumlah aset 976 miliar lebih. Dan yang terakhir itu yang urutan ke-6 itu Obormas masuk ke Puskesmas Utama dengan jumlah anggota sebanyak 119.608 orang dengan jumlah aset 1,1 triliun Obormas. Dan yang
Selanjutnya itu Samosai masuk ke Polres Mandiri, berada di urutan ke-7 dengan jumlah anggota 93.693 dengan aset sekitar 1 triliun lebih. Dan yang terakhir ini jadi Serpiam urutan ke-10, PK3 di Timur maksudnya. Serpiam ini masuk jumlah anggotanya 54.067 orang dengan aset sekitar 370 miliar. Jadi ada sekitar 4 puskoprit di wilayah NTT yang masuk 10 besar jumlah anggota tersebut dengan aset di atas 10 miliar lebih. Ini luar biasa di perkembangan daripada Koprit NTT ini, karena mereka masuk di 10 besar, ada beberapa koprit yang masuk 10 besar, terutama yang berada di Timur yang saat ini menjadi anggota di Kupang itu Serpiam dan juga Swastisari. Swastisari terus bertengger di urutan kelima setiap ada publikasi dalam peningkatan perkembangan koprit di gerakan Koprit Indonesia. Dengan perkembangan yang seperti ini, apakah selama masa-masa pandemi yang sudah hampir berlalu ini sangat berpengaruh dalam hal perkembangan di gerakan CO kita ini? Tentu dalam kondisi pandemi ini kita lihat bahwa semua sektor bisnis mengalami keterpurukan, ya terutama di sektor keuangan, ya, termasuk Koprit, karena memang kondisi pandemi ini telah membuat memporak-porandakan sendi-sendi bukan hanya sosial tapi ekonomi, terutama dunia bisnis. Nah, salah satunya Koprit ini yang merasakannya juga dampaknya, tetapi memang dampaknya itu tidak separah daripada lembaga bisnis lainnya yang banyak yang gulung tikar atau tutup dan sebagainya. Tapi Koprit banyak yang tetap masih bertahan, terutama misalkan dari jumlah perusahaan lain banyak yang PHK karyawannya, tapi Koprit saya lihat mungkin nggak seberapa banyak karyawan yang di PHK, tapi tidak mungkin ada tapi tidak begitu banyak mungkin, tapi tetap bertahan. Yang kedua, tingkat bisnisnya terus berjalan, cuma mungkin permasalahannya di NPL-nya dan performing loan atau kredit macetnya yang mengalami peningkatan, karena juga itu diakibatkan oleh usaha anggota yang mengalami kelesuhan. Jadi bukan salah manajemen di Koprit, tapi memang kondisi lingkungan atau kondisi anggota usahanya mengalami kelesuhan sehingga mereka sulit untuk mengembalikan pinjaman untuk usaha mereka karena usaha mereka juga mengalami kelesuhan. Ini yang tetapi Koprit masih tetap bisa bertahan di sektor keuangan ini dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya. Kita lihat tadi peningkatan jumlah mereka masih bisa mendapatkan SHU atau laba dan juga masih bisa mempertahankan karyawannya, tidak ada PHK dan sebagainya. Dan mungkin hanya segelintir orang, berapa orang dari ribuan karyawan mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Yang saya tahu selama saya lihat ini tidak ada PHK besar-besaran terhadap Koprit, tapi masih tetap bertahan sampai saat ini. Dan saat ini juga pandemi ini banyak hikmah yang bisa diambil dengan adanya pandemi ini. Dan itu perkembangan, percepatan adaptasi terhadap teknologi, Koprit juga semakin responsif. Karena dengan pandemi ini banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan pulang-pulang melalui digitalisasi. Jadi bisa belajar hikmah daripada membuat Koprit adalah bisa mempercepat proses digitalisasi, terutama dalam bertransaksi dan sebagainya, mempercepat transaksi dan juga mengurangi pembuatan kantong-kantong cabang dan sebagainya dengan melalui proses digitalisasi ini. Dan banyak sekali terutama Koprit yang sudah punya teknologi yang cukup bisa diandalkan dalam bidang digitalisasi ini, yaitu mengenai dengan si Koprit Connect-nya dan juga dengan aplikasi transaksi keuangan yang menggunakan ada CO BISPAY, itu mempermudahkan anggota untuk bertransaksi sehingga mereka lebih bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi di lembaga keuangan. Dan ini yang kita harapkan ke depan terus bisa dikembangkan, karena ke depannya itu lembaga keuangan mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi, dan teknologi menjadi salah satu tulang punggung bisnis jasa keuangan di era teknologi yang cukup pesat berkembangnya, yang semakin hari semakin mempermudah orang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan ini harus segera kita lakukan, dan Koprit harus segera juga merespon ini semua sehingga nanti ke depan semua anggota bisa transaksi dari manapun dia berada
dan bisa dengan berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Itu penting buat kita. Dan itu juga bisa menghadapi pesaing-pesaing kita yang saat ini juga lembaga keuangan sudah aja namanya bank digital, bank apa, yang bank-bank yang tanpa kantor cabang tapi mereka bisa membuka pelayanan di mana-mana. Nah ini juga eh, harus kita sebagai Kopit, sebagai lembaga keuangan harus bisa respon terhadap pertemuan itu. Oke, terakhir sebagai penutup Pak Dakum, selama Pak Hidayat menjadi bagian dari majalah Picu hingga dengan saat ini, kesan dan pesan apa untuk majalah Picu ini agar lebih berkembang? Saya berharap memang media Picu juga tidak lepas daripada tuntutan menghadapi era digitalisasi saat ini. Tetapi tidak dipungkiri bahwa namanya media itu juga ada yang bisa dikatakan sangat dibutuhkan di zaman saat ini, karena perkembangan, pertumbuhan dan sebagainya harus diketahui oleh seluruh insan gerakan Komunitas Indonesia, terutama di majalah Picu ini. Dan ke depan saya berharap majalah Picu pun hanya versi bersifat cetak, tetapi juga ada versi digitalnya ke depan. Jadi bukan hanya kita membaca lewat kertas, tapi juga bisa membaca lewat handphone, lewat smartphone, lewat media elektronik lainnya. Saya berharap ke depan itu. Dan sampai saat ini selama saya memegang majalah Picu hampir 12 tahun, saya anggota sangat responsif dan sangat mendukung keberadaan majalah Picu ini, karena majalah Picu adalah majalah satu-satunya majalah gerakan kredit Indonesia yang memberikan informasi tentang berbagai hal kegiatan di Komisi Kredit Indonesia. Dan tentunya berharap ini perlu dukungan semua pihak, terutama Kopit untuk mendukung Picu akan terus menjadi media yang bisa menyajikan informasi yang berkualitas dan semakin baik tampilannya, dan juga bisa menjadi media andalan bagi gerakan Komisi Indonesia.